Selamat datang di channel saya, GSI. Hari ini kita akan membahas drama XRP ya, dan seputar lonjakan Bitcoin, Doge, dan beberapa koin lainnya seperti ETH juga ya, Ethereum ya, lagi ganas-ganasnya juga nih. Dan di sini kita lihat masalah XRP ya, dalam minggu-minggu ini sangat sibuk ya, khususnya bagi Ripple ya. Masa-masa yang tersulit bagi dia sebenarnya ini dalam menghadapi gugatan SEC. Ya bolak-balik pengadilan apa gitu ya, menghadapi gugatan-gugatan itu, tuduhan-tuduhan dan banding. Bukan hal yang gampang juga ya menjalani hari-hari seperti itu gitu. Dan sangat disayangkan juga memang ya, kondisi-kondisi ini membuat XRP terpuruk gitu. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 jam atau 4 jam yang lalu gitu, pada saat ada artikel yang saya lihat ini, XRP itu udah sempat disalip oleh Litecoin gitu. Karena XRP ini harganya stagnan gitu, karena sideways panjang ya sejak 30 Desember. Jadi market cap-nya itu nggak bertumbuh-bertumbuh gitu, sekitar 10 miliar US dollar terus gitu. Jadi udah disalip dengan Litecoin yang ya terus bertumbuh juga hingga kenaikan 7 hari terakhir ini 28% kenaikannya begitu. Sangat disayangkan memang XRP ini dalam menghadapi ini, tapi masih tetap optimis saya perhatikan karena saya dapat informasi bahwa XRP Army melakukan petisi. XRP Army melakukan petisi 10.000 tanda tangan gitu kepada Gedung Putih untuk menghentikan gugatan SEC terhadap Ripple. Dan seperti kita ketahui ya, XRP Army ini adalah sebuah komunitas terkuat dan tersolid di dunia kripto. Dan jika Anda mau ikut melakukan petisi, boleh saja juga ya. Seperti cuitan Magic Pop Cannon ini, please sign and share ya. Ini ada linknya tertera di sini, Anda bisa lihat di Twitter, Magic Pop Cannon. Ini link bukan link abal-abal ya, ini link resmi nih dari White House. Jadi Anda bisa memberikan tanda tangan gitu melalui ya isi nama, terus ya tinggal di sign now, masukin nama, last name, email address Anda, kemudian sign now gitu. Ya siapa tahu ya kita sebagai rakyat Indonesia dapat mengambil andil ya dalam masalah XRP dan Ripple ini. Dan tujuan dari petisi ini adalah yaitu untuk menghentikan gugatan SEC terhadap Ripple. Dan seperti kita ketahui ya, masalah gugatannya ini kan tentang security ya. Sementara XRP itu adalah mata uang virtual. Security menjual security, karena kan XRP ini sistem transfer security ya, security transfer antar uang antar negara di belahan manapun di sisi dunia ini gitu. Nah itulah dari tujuan dari petisi ini gitu. Kalau dilihat sih beberapa analis berkata sih masih optimis ya. Memang dalam waktu minggu-minggu ini bahkan mungkin bisa dibilang beberapa bulan ke depan mungkin masih seputar SEC dan Ripple Labs dan XRP ini. Ya begitulah kondisi XRP ya. Sedangkan posisinya udah sempat tersalip ya. Tapi kalau dilihat sekarang posisi XRP ini sudah mulai menyalip kembali gitu. Udah di ranking 4. Pikir-pikir udah kayak balapan motor GP aja ya. Salip menyalip gitu antara Litecoin dan XRP gitu. Dimana Litecoin dengan kapitalisasinya sudah 10 miliar US dollar, XRP masih stagnan di sekitar 10 miliar sekian, naik turun ya. Kita lihat di sini ya terjadi sideways ya. Ya, di sini kita juga bisa ngambil kesempatan sebenarnya dengan mendapatkan informasi ya bagaimana situasi XRP gitu. Dan kita tahu XRP Army juga sudah mulai bergerak gitu ya dengan melakukan petisi gitu. Ya kita ketahui juga kalau namanya petisi ini kan sering juga berhasil ya. Ya eh, kita tahu ya kalau komunitas itu kan banyak ya orang-orangnya ya. Kita aja di Indonesia ini dilihat dari akun Indodax saja 2 juta nih, sekitar 2.300.000 orang loh. 2.300.000 orang. Saya yakin ini 10% adalah holder XRP nih, bukan saya mengada-ngada juga, feeling perkiraan aja sih sebenarnya. Jadi sekitar 2.300.000 orang ini anggaplah 10% gitu.
udah 230.000 orang gitu. Jangankan 10%, 1% aja holder XRP yang ada di Indodax ini sekitar 23.000 orang. Petisi ini udah selesai nih. Udah bisa menjadi pertimbangan buat presiden gitu. Gedung Putih, negara pemerintahan federal ini gitu. Karena apapun dikatakan ya, prinsip-prinsip negara federal ini khususnya Amerika Serikat pasti dia memikirkan rakyatnya juga gitu. Kalau memang rakyatnya banyak yang menjadi korban ya, korban kerugian yang bisa dibilang ya lumayan ya sebenarnya ya. Mungkin bagi Anda ada yang membeli XRP di harga 20.000, 10.000, terus tiba-tiba sekarang jadi 3 ribuan, begitu kan itu sebuah destruction yang sangat besar ya bagi kita pribadi ya. Dan itu banyak dirasakan oleh warga Amerika Serikat gitu. Dan XRP ARM ini juga didominasi oleh rakyat Amerika Serikat gitu. Kita bisa prediksi lah begitu. Jadi kayaknya ada sebuah gerakan positif gitu dari XRP Army gitu. Jadi kan bisa menjadi sebuah pandangan lah, sebuah apa ya, sudut pandang buat Anda juga gitu untuk mengambil posisi gitu. Apa yang harus kita ambil, dan beberapa waktu tadi ada terjadi lonjakan juga sebenarnya XRP ini. Sudah mencapai 3.600-an ya. Dan terjadi koreksi besar lagi, kembali lagi menjadi 3.300. Ya seperti itulah selalu ya. Karena ini kan lagi masa-masa shutway ya. Dia mantulnya kan sekitar-sekitar di situ aja terus-menerus. Sampai keputusan apa namanya, keputusan dari pengadilan itu sudah didapatkan begitu. Ini kalau kita perhatikan time frame 1 jam ya. Ini terjadi memang namanya shutway ya. Shutway yang panjang sejak 30 Desember seperti yang kita bahas yang lalu-lalu ya, konten yang lalu ya. Ini terjadi shutway. Jadi pantulannya sekitar di situ aja. Sekitar di situ aja nih. Masuk ke resisten, mantul lagi gitu. Ya kalau kita lihat dia kalau udah sempat di 3.600 ya, tapi belum menembus resisten sebenarnya ini ya. Masih gantung gitu candlenya. Itu terjadi lagi penurunan atau koreksi ya. Jadi belum ada batas aman kecuali terjadi kenaikan di atas garis resisten di 3.500-an ini gitu. Nah, terjadi konfirmasi candle gitu maksud saya. Terjadi konfirmasi gitu kalau naik terus gitu di atas garis resisten. Di situ mungkin bisa dibilang ada kabar baiknya gitu. Nanti akan kita ulas lagi kalau ada apa ya, kalau resistensi sudah tembus gitu. Bisa dibilang ini kan resistensi terkuat pertama XRP ini. Ini mungkin karena belum ada berita positif juga gitu. Karena berita positif yang terakhir kita tahu itu bahwa yang digugat oleh SEC itu adalah Ripple Labs, bukan XRP. XRP itu adalah yang terdampak saja gitu. Jadi Ripple Labs ini kalau bangkrut, XRP tidak berarti dia hilang. XRP tetap ada gitu. Itu berita positifnya gitu. Namun kan ada berita positif lagi yang kita tunggu-tunggu atau hasil persidangan gugatan SEC itu tersendiri gitu. Itulah dia masalah XRP ini. Jadi masih ada optimis lah, masih ada kesempatan gitu. Bukan pesimistis, bukan tidak ada harapan lagi gitu ya. Pasti ada, karena ini bukan koin sembarangan ya sebenarnya XRP ini. Ranking 4 besar dunia loh. Dari 8.000 koin yang ada ya. Dia ranking 4 loh, bukan hal yang kecil gitu. Dan ini aja Litecoin mencoba menyalip, sempat menyalip tadi nih. Tadi Litecoin itu sempat menyalip. Ini saya ambil datanya screenshot tadi ya. XRP itu udah sempat di posisi 5, tapi disalip lagi balik. Kita mungkin nggak tahu ya, mungkin ini gerakan XRP Army juga mungkin, kita nggak tahu. Bisa saja gitu, karena kekuatan XRP Army itu memang sangatlah kuat gitu komunitasnya. Dalam kita berinvestasi, kalau Anda juga umpamanya mempunyai koin kesenangan gitu ya, koin kesukaan gitu ya, Anda juga bisa melakukan komunitas juga sebenarnya gitu, atau bergabung dengan komunitas yang ada gitu. Ini kita akan bahas seperti Doge lah nih misalnya. Doge ini kan juga sebuah komunitas juga nih sebenarnya. Dia berdiri, malah dia berdiri karena sebuah komunitas gitu, sebuah komunitas sosial charity gitu. Dan kita lihat Doge sekarang terjadi lonjakan.
Penyebab Doge lonjakan ya apa? Karena si Bung satu itu, Elon Musk. Ya inilah, dengan membuat cuitan one word Dogecoin, membuat goncangan pada Doge sejak dia melakukan cuitannya. Hingga sekarang terjadi kenaikan terus menerus ya, dan baru-baru saja terjadi koreksi. Tapi sempat hampir menyentuh 200 per koinnya. Bayangkan saja sebuah koin Doge gitu bisa melonjak besar. Padahal dia kalau lihat dari segi kecanggihannya ya, teknologinya jauh lebih bagus XRP. Tapi memang lagi naik daun aja begitu. Kalau Doge ini, karena ada sebuah cuitan dari Elon Musk, sebenarnya kita nggak tahu maksud dia mencuitan ini. Ya inilah pengaruh dari orang yang terkenal ya, orang yang terkenal dan punya kredibilitas yang baik gitu. Ya bisa dibilang orang ranking 10 besar ya, orang terkaya ya. Jadi dengan satu kata aja ya mempengaruhi lah gitu. Wajar, sebuah hal yang wajar sih Doge itu bisa ngelonjak. Dan karena lonjakan Doge ini mempengaruhi nilai Litecoin yang sempat menyalip XRP. Litecoin itu menjadi ranking 4 loh, udah hampir menduduki rajanya altcoin gitu. Gila ya. Kalau Ethereum ini kan platform ya, dia bisa dibilang bukan altcoin sebenarnya, tapi pada umumnya sering disebut altcoin juga ya. Maaf ya kalau maaf koreksi ya kalau saya salah ya. Tapi yang sering saya dengar itu XRP adalah raja altcoin, dan kalau XRP disalib ya berarti raja altcoinnya ya Litecoin gitu. Ya, tapi hari ini disalib juga ternyata lagi sama XRP, jadi kembali XRP di ranking 4 gitu. Ya, hal yang menarik sebenarnya peperangan kapitalisasi pasarnya kripto ini ya, seperti balapan MotoGP gitu. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang Bitcoin juga menggila juga sih sebenarnya ya, sampai menyentuh angka 488 juta loh satu koin, sekitar 1 hari yang lalu. Dan sekarang terjadi koreksi besar-besaran juga ya, lumayan sih ini saya bilang nih. Terjadi koreksi besar-besaran juga ya. Sekarang sudah menjadi 450 juta dari 488, sekitar 38 juta ya. Terjadi penurunan yang ya lumayan besar juga. Nah, itulah pasar ya. Kita harus kadang-kadang harus hati-hati gitu. Belilah pada saat orang panik, ya, juallah pada saat orang serakah. Ya itulah prinsip-prinsip yang sering dicuitkan oleh Warren Buffett ya, sebagai rajanya trader saham ataupun investor saham ya. Dan itu menurut saya berlaku pada pasar kripto juga, karena ini kan bersifat market juga ya kan, sell and buy. Nah itulah kondisi Bitcoin juga ya. Tapi dengan harga segini mungkin Anda bisa masuk juga, dengan catatan ya, kalau kita prediksi pun Bitcoin ini di tahun ini, di 2021 ini, mungkin saja bisa mencapai 1 miliar ya per Bitcoinnya. Dan itu dari harga sekarang ya bisa dibilang 2 kali lipatnya lah ya. Kalau dari sudut pandang saya sih sudah terlalu tinggi sebenarnya untuk dibeli ya, untuk ditambah gitu. Tetapi kalau Anda punya uang lebih, kira-kira bisa apa ya, uang dingin gitu loh maksudnya. Kira-kira 2 tahun ke depan tidak masalah kalau itu tidak Anda pegang gitu. Ya bisa Anda belikan aja langsung Bitcoin ini gitu. Tapi ya itu dari sudut pandang saya ya, karena apapun dibilang ya market selalu tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Bahkan harga wortel aja 1 kilo besok kita nggak tahu gitu. Apalagi harga Bitcoin gitu yang bisa dibilang apa ya, pemegangnya itu wow besar besar sekali gitu. Bitcoin dominasinya 68%. Sebelumnya yang pernah kita bahas video sebelumnya juga sudah pernah mendominasi kalau nggak salah 75%, sekarang turun menjadi 68%. Padahal sempat menyentuh 488 juta gitu. Nah itu ya hal yang tidak pasti kita bilang. Tapi kalau untuk optimisnya sebuah pasar Bitcoin ini ya tetap optimis. Mungkin saja bisa dibilang di tahun ini bisa menyentuh 1 miliar satu koin. Tapi cuman 2 kali lipat.
Nah, itu dia masalahnya. Kalau prediksi saya sih ya dari sudut pandang saya gitu. Tapi kalau koin-koin lain ya seperti Doge ataupun XRP gitu ya, seperti SLM, ya itu bisa terjadi kenaikan itu 3 kali lipat sampai 6 kali lipat, bahkan bisa sampai 15 kali lipat dalam tahun ini gitu. Saya masih lebih optimis untuk invest di situ gitu, di altcoin gitu, daripada Bitcoin. Tapi ya memang sangat disayangkan kalau pada waktu-waktu yang lalu kita tidak ikut berinvestasi pada saat di tahun 2020 di Maret kalau nggak salah di April atau Mei gitu sempat menyentuh 50 juta satu Bitcoinnya dan sekarang sudah 450 juta, kan udah 9 kali lipat itu. Sangat disayangkan, tapi ya namanya kita kan tidak tahu ya, makanya saya selalu mengingatkan ya, ini dari sudut sudut pandang saya bukan mengajak dan saya bukan financial advisor gitu, jadi jangan salahkan juga ya, jadi Anda harus tetap mencari referensi lain gitu. Begitulah kondisi pasar saat ini yang kita ketahui ya, dan kita harus bijak terus mendapatkan informasi gitu, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang mempengaruhi antar sebuah koin gitu ya, dan itu dapat menjadi kebijakan kita dalam mengambil keputusan gitu ya. Itulah kondisi pasar sekarang. Bitcoin di angka 450 juta, XRP sekarang di 3250, terjadi koreksi juga yang cukup besar ya. Dan Dogecoin juga terjadi koreksi hingga sekarang 126 dari hampir menyentuh 200, ya itu juga koreksi besar-besaran. Nah, di situ kita harus hati-hati. Nah, apakah kita cocok ngambil harga di sini? Ya belum tentu. Belum tentu. Karena ini kalau Doge ini lebih sulit nih membaca grafiknya. Lebih sulit kita menentukan resisten dan supportnya gitu. Karena nih sulit lah ini karena dia harganya terlalu kecil gitu. Jadi susah dipantau nih. Beda kalau Bitcoin gitu ya masih bisa diprediksi gitu, ataupun XRP ataupun Ethereum gitu kan masih bisa diprediksi gitu, bisa dibaca lah sedemikian rupa gitu. Walau kita harus tetap bijak juga dalam mengambil tindakan ya. Inilah sekilas berita hari ini, bagaimana drama XRP, bagaimana lonjakan Bitcoin ini kita menyikapinya gitu. Bagaimana Dogecoin yang tiba-tiba melonjak dengan hanya sebuah kata gitu dari Elon Musk dan sekarang koreksi ya, pikir-pikir pasti banyak yang nyangkut juga itu ya kalau terjadi greedy ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih telah berkunjung ke channel CSI ini. Semua kebijakan ada di tangan Anda, keputusan ada di tangan Anda. Berinvestasi dan berdagang di aset digital kripto sangatlah berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dan berbanding terbalik dengan profitnya yang didapatkan. Jadi tetaplah bijaksana dan berhati-hati dalam berinvestasi dan bertrading dalam dunia kripto. Salam profit.